Yoi mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budi 024 MV Motovlog dari Klaten, asli wong Jawa. Oke mas bro, piye kabare? Mugi-mugi panjenengan sedaya tansah pinarengan rezeki kesehatan lan barokah saking Gusti Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya guys ya, dimanapun kalian berada. Oke guys, ini posisi jam nggak apa-apa jam. Posisi jam 1 siang ya. Pantauan cuaca daerah Tangerang sini nggak terlalu panas, agak mendung guys, karena sudah mau musim hujan kayaknya ini. Oke, sambil di jalanan kita, jadi sini saya akan sedikit berbagi pengalaman dan cerita ya, jadi nggak bosen-bosennya ya. Oke, kali ini agak sedikit berbeda ya. Jadi aku mau sedikit berbagi cerita tentang seputar masalah per-YouTubean ya. Bukan masalah ya. Ini bukan masalah ini. Jadi sedikit sharing-sharing ya tentang dunia motovlogger ya. Jadi ada beberapa orang yang tanya, jadi kan tak jawab ya, nggak ada salahnya, seperti biasa tak jawab. Jadi mas, gimana sih caranya biar lancar ngomong ya, jadi biar nggak gaguk pada saat kita ngevlog ya. Oke, jadi ini trik dari saya ya. Ya walaupun saya di sini belum sepenuhnya menjadi seorang motovlogger yang kondang, yang besar nama ya guys ya. Baru 5.000 sub. Jadi nggak ada salahnya. Jadi di sini saya berbagi sedikit sharing-sharing pengalaman dan trik ya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ini kalau tak bahas di sini macet ini guys. Tapi nggak masalah ya, sambil menikmati kemacetan di jalanan ini. Maklum di sini kalau kita cari spot daerah dekat sini, itu jarang sekali jalan longgar ya, yang ada macet ya. Oke, jadi yang pertama harus kita lakukan, biar kita tuh di jalan tuh nggak bingung ya guys ya. Kita mau bahas apa ya, kita mau mulai dari mana. Nah, oke, yang pertama itu yang jelas. Jadi cara simpel saya itu, kalau kita ingin ngevlog ya, biar kita tuh lancar ngomong di jalan ya, biar kita tuh nggak bingung. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan 3 opsi ya. Jadi yang pertama pembukaan ya, yang pertama itu pembukaan. Yang kedua itu inti dari konten ya, inti dari konten. Terus yang ketiga penutup. Simpel kan? Jadi cuma 3 poin sebenarnya. Kalian bisa lakukan dimanapun, pada saat kapanpun ya. Cuman hanya 3 poin itu yang kita pegang ya. Oke, kita bahas dari yang pertama, pembukaan ya. Jadi kalau seorang motovlogger itu ya sebisanya harus say hello dengan para penonton ya. Jadi nggak monoton ya. Jadi pembukaan ya wajar lah, seperti biasa para motovlogger yang sering dipakai. Kalian harus, oi. Jadi kalian harus sapa para penonton kita tuh ya dengan salam ya. Contohnya ya seperti apa yang tak lakuin, seperti pembukaan yang biasa, intro pertama ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budi 024 MV Motovlog dari Klaten, asli wong Jawa. Nah, kayak gitu guys, simpelnya ya. Atau kalian bisa lakukan dengan cara kalian masing-masing ya. Jadi nggak harus sama dengan motovlogger yang lain. Jadi kalian harus punya ibaratnya sesuatu hal yang beda ya, yang menjadi ciri khas kalian ya. Itu ya kan, yang menjadi ciri khas kalian. Atau bisa yang simpel sederhana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi dengan saya. Pokoknya intinya pembukaan itu ya, kalian harus bisa menyapa para subscriber dan para viewer kalian itu biar nggak apa ya, jadi nggak monoton, nggak sepaneng. Jadi kalian tuh komunikasi dengan para subscriber kalian tuh ada ya, jadi nggak langsung to the point di intinya gitu kan, kayaknya garing banget gitu loh ya. Kayaknya cukup simple kok pembukaan tuh, terserah kalian, kreativitas kalian guys ya. Menyapa, intinya tuh menyapa biar nggak garing. Oke guys, kita lanjut yang kedua ya. Jadi yang kedua itu isi konten ya.
Jadi inti dari sebuah konten kita ya. Jadi kalau kita lagi ada pembahasan motovlog, jadi harus ada isi kontennya ya. Kalau kita emang sudah dikonsep dari awal sebelum kita jalan ke jalan ya, sebelum kita apa ya, sudah berada di jalan untuk pembahasan seputar motovlogger ya. Contohnya gini, kalau kita masuk ke inti konten, jadi ya ada pembahasan yang kita bahas waktu kita di jalan ya. Kita ambil contoh misalnya kita sudah di konsep di jalan itu kita akan membahas tentang stang ya. Nah, misalnya kita ambil contoh dari saya. Jadi di sini saya akan membahas seputar stang. Jadi stang ini menggunakan stang pro taper ya, punya motor saya. Jadi kita harus membahas apa saja yang menjadi pembahasan dari stang ini. Misal dari segi ukuran, dari harga, dari speknya, tipenya gimana, dan ada pembahasan dari masalah segi keuntungan dan kekurangannya. Jadi stang ini nyaman atau enggak, nah, ya kan? Jadi kalau kita sudah di konsep ada inti pembahasan dari sebuah vlog di jalan ini, jadi kita nggak akan bingung ya guys ya. Atau beda lain dengan hiburan ya kan? Misalnya anggap saja inti dari sebuah konsep konten motovlog ya, waktu kita di jalan, misalnya kita hanya pembahasan kejadian unik di jalan, jadi apa ya reaksi kita yang spontan di jalan ya kita bahas ya kan. Katakanlah misalnya kita menemukan kejadian unik di jalan, misalnya ada ibu-ibu belok kiri kok ngesenya ke kanan ya itu ya kita harus bahas ya. Ya kita harus bahas. Ketemu motovlogger juga ini. Oke lanjut, anggap saja ada ibu-ibu yang sen kiri kok beloknya ke kanan, ya itu kita harus bahas ya. Ya bisa jadi itu bahan lelucon ya, tapi paling enggak kalian harus ada sisipkan bahan edukasinya ya. Jadi buat penyampaian buat yang nonton kita bahwasanya ya hal itu jangan ditiru ya, meski itu ibu-ibu, tapi di sisi lain kita harus maklumi bahwa itu adalah ibu-ibu ya guys ya. Jadi ya harap kita maklumin ya. Simpel kan? Oke, lanjut ya. Jadi inti dari sebuah konten kita lanjut. Tambahan, ada sedikit tambahan, yaitu sebuah kreativitas ya, atau bisa bilang tuh improvisasi kita, improvita. Jadi kita juga harus bisa improv dari sebuah konten ini ya. Misalnya nggak saja kita sudah isi pembahasan konten itu, kita sematkan sebuah guyonan ataupun sebuah candaan atau sebuah kritik saran yang membangun untuk para subscriber kita yang nonton ya kan. Jadi usahakan itu ada sebuah edukasi dari sebuah video yang kita bikin di vlog ini ya guys ya. Jadi intinya kita harus pintar-pintar inovasi dan kreatif, jadi biar penonton tuh nggak bosen ya. Dan yang terakhir yaitu sebuah penutupan ya. Ada salam ya kan, ada pembukaan, say hello, tegur sapa buat yang nonton, terus kita jelasin inti dari sebuah konten kita, isi konten kita ya kan. Akhirnya ditutup dengan sebuah closing. Ya wajib nggak wajib sih, tapi ya hanya sebuah penutupan biar penonton tuh tahu klimaks dari sebuah video ini sampai di mana ya guys ya. Jadi kalau kita nggak tutup gitu, kadang penonton bertanya-tanya, tak tahu videonya sudah habis di menit terakhir. Loh, videonya kok sudah entek, videonya kok sudah habis ya, nggak pamitan ya kan. Ya itu sih dari saya sih ya. Paling enggak kan kita kan harus mengucapkan terima kasih buat penonton kita, say hello kita, karena sudah selalu setia untuk menonton konten-konten kita ya guys ya. Ya untuk menjalin komunikasi lah ya. Penutupan ya gampang, kalian juga sudah bisa ya ucapan terima kasih bla 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 bla, ya udah penutup wassalam ataupun terima kasih, cukup sekian ya kan. Cukup simpel dan mudah ya enggak. Oke guys, cukup sekian dari saya pembahasan tentang sharing seputar motovlogger. Gimana caranya kita tuh biar bisa lancar ngoceh di jalan dan nggak bingung untuk menentukan konsep apa yang akan kita bahas di motovlog ini guys ya. Oke, saya rasa cukup sekian. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Selalu ikutin perkembangan channel Budi 024 MV ini. Oke, pokoknya matur suwun sing wis ndukung ya. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat teman-temanku semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam koclok, ojo kendo.